wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan membawa pembahasan tentang penyalahgunaan wewenang dan interferensi konstitusi Joko Widodo yang akan dimulai dari saya, Muhammad Afif. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Presiden Joko Widodo telah menjadi sorotan berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di satu sisi, Jokowi dikenal dengan berbagai program pembangunan infrastruktur yang masif dan upaya menarik investasi asing. Namun di sisi lain muncul berbagai kritik yang menyoroti adanya interferensi konstitusi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintahannya. Nah, interferensi konstitusinya merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita untuk mempengaruhi demi kepentingan politik tertentu. Hal ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara hukum. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, beberapa kebijakan dan keputusan politik dianggap telah melanggar batas-batas konstitusional, seperti upaya memperpanjang masa jabatan presiden dan pengaruh terhadap lembaga yudikatif. Baiklah, perkenalkan nama saya Kresna Kusuma Putra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Afif. Nah, selain itu, penyalahgunaan wewenang juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus-kasus nepotisme dan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan semakin memperkuat pandangan bahwa ada penyalahgunaan wewenang yang sistematis di era pemerintahan Pak Jokowi. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana interferensi konstitusi dan penyalahgunaan wewenang ini terjadi, serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat mencari solusi yang tepat untuk memperkuat kembali nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang menjadi dasar negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Syarendra. Saya di sini akan melanjutkan pembahasannya tadi. Perubahan undang-undang oleh Jokowi seperti UU Cipta Kerja seringkali dipandang sebagai langkah untuk mendorong investasi dan percepatan pembangunan. Namun, kritik muncul karena banyak yang merasa bahwa prosesnya kurang transparan dan mengabaikan partisipasi masyarakat. Beberapa pihak juga khawatir bahwa perubahan tersebut dapat merugikan hak-hak pekerja atau lingkungan. Ada juga anggapan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kekuasaan eksekutif. Hal ini menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Jadi pandangan tentang apakah perubahan tersebut adalah penyimpangan atau langkah yang diperlukan sangat tergantung pada perspektif individu. Apakah ada isu spesifik dalam perubahan undang-undang yang ingin kamu diskusikan? Baiklah, bersama saya di sini Muhammad Fajar. Saya akan melanjutkan materi dari Rifki, yaitu tentang intervensi konstitusi. Tuduhan intervensial. Presiden Joko Widodo dituduh melakukan intervensi terhadap konstitusi untuk memutuskan langkah politik putra sulungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilu 2024. Hal ini termasuk perubahan syarat pasang calon presiden, pemilihan presiden yang dianggap menguntungkan pihak tertentu. Kedua itu kritik dan aktivis. Banyak akademis mahasiswa dan aktivis HAM yang memberikan peringatan keras terhadap tindakan ini, menganggapnya sebagai penurunan demokrasi yang signifikan. Dan yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang. Poinnya pertama yaitu nepotis dan abuse of power. Ada tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bukti yang tidak cukup untuk membuktikan tuduhan tersebut. Poin yang kedua yaitu politisasi bantuan sosial. Ada juga tuduhan bahwa bantuan sosial yang dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Baiklah, sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Abid Danarta. Saya akan melanjutkan materi teman saya yang bernama Fajar. Yang ketiga, dampak terhadap demokrasi, kemunduran demokrasi. Tindakan-tindakan ini dianggap merusak prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam sebuah negara hukum, hal ini menciptakan ironi mengingat Jokowi awalnya dianggap sebagai anak kandung reformasi yang diharapkan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Yang keempat, reaksi publik dan lembaga. Yang pertama, respon dari MK. Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terkait tuduhan ini.
Namun, tetap ada perdebatan di kalangan publik dan perkara. Hukum mengenai kebasahan dan dampaknya. Yang kedua, amicus curiae. Dalam beberapa kasus, masyarakat dan organisasi mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk memberikan pandangan hukum tambahan kepada MK, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu ini. Sekian penjelasan saya. Nama saya Jackie, saya akan melanjutkan dampak berkelanjutan yang akan terjadi. Jadi yang pertama adalah menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintahan. Jadi penyalahgunaan akan berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Jadi masyarakat akan melakukan protes kepada pemerintahan. Yang kedua adalah ketidakstabilan politik. Jadi penyalahgunaan kekuasaan dapat memicu masyarakat yang melakukan ketegangan politik sehingga menghambat kinerja pemerintahan. Ketidakpastian politik akan penyalahgunaan kekuasaan juga berdampak pada ekonomi, seperti menurunnya investasi, menurunnya nilai mata uang, dan juga menurunnya kepercayaan masyarakat, baik investor kepada negara di masa depan. Tidak hanya itu, dampak ekonomi juga berdampak pada kasus-kasus korupsi di lembaga pemerintahan, dan ini menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin menurun setiap tahunnya. Perkenalkan, nama saya Guido Warko Silvio. Kemudian terakhir adalah penegakan hukum yang lemah. Penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin, hal ini sering diiringi dengan penegakan hukum yang lemah dan aturan yang melemah. Jika hal ini terus berlanjut, maka hukum akan berlaku tidak adil dan masyarakat akan merasa sengsara. Saya Muhammad Zakir Akabahi. Perkenalkan, nama saya Bagis. Di sini saya akan menyampaikan penyalahgunaan wewenang dan intervensi terhadap pemerintah. Adalah bahwa tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika kepemimpinan dan potensi pelanggaran hukum, tergantung pada konteksnya. Setiap tuduhan penyalahgunaan wewenang dan intervensi seharusnya diselidiki dengan bukti yang jelas dan objektif untuk menghindari bias politik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dalam menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin dan lembaga negara.